Nah, pada video kali ini kita akan memulai masuk lebih dalam kepada verba dan akan kita mulai dengan uh, present indikatif aktif, ya, present indikatif aktif. Nah, kala atau tense present ini menunjukkan tindakan yang terjadi saat ini, ya, present. Nah, aspek present atau kala sekarang ini bisa bersifat atau prosesnya bisa continue. Contoh dalam bahasa Inggris, I am studying. Saya sedang belajar. Jadi ada proses yang continue. Misalnya saya sedang makan, I am eating. Ada proses yang continue. Bisa juga tidak terdefinisikan, artinya prosesnya tidak disebutkan dengan jelas. Contohnya I study, saya belajar, tanpa harus memberitahu proses yang continue atau tidak. Atau I eat, saya makan. Nggak diberitahu ini makan yang sedang berlangsung atau kapan secara spesifik. Nah, jadi itulah verba dengan kala atau tense present. Nah, indikatif atau modus atau mood indikatif. Nah, mood atau modus indikatif ini menunjukkan fakta sederhana atau keyakinan dari penulis, penyampai pesan, atau fakta sederhana atau apa yang dianggap sebagai fakta, atau ya keyakinan atau yang dia ketahui, atau bisa juga sifatnya mengajukan pertanyaan. Itulah yang kita uh, mengerti bila digunakan modus atau mood indikatif. Dan kemudian aktif, voice aktif, seperti sudah kita pelajari dalam video sebelumnya, bahwa voice aktif berarti bahwa subjek melakukan tindakan atau aksi yang disebutkan dalam verba, dialah pelakunya. Nah, jadi present indikatif aktif atau PIA, ya. Nah, ada 3 bagian verba indikatif aktif. Ada serangkaian proses untuk membentuk verba-verba yang masuk dalam present indikatif aktif. Jadi ada yang disebut sebagai stem kala sekarang. Ya, istilah stem ini muncul lagi seperti stem yang kita pelajari pada bagian nomina. Kemudian ditambahkan dengan vokal penghubung. Nah, saudara-saudari perlu mengingat yang disebut sebagai vokal penghubung. Kemudian akhiran persona. Stem kala sekarang ditambah vokal penghubung ditambah akhiran persona yang merujuk kepada person atau kata ganti tertentu. Nah, akhiran utama, ada yang namanya akhiran utama. Dalam nomina kita belajar tentang akhiran kasus, ya. Jadi, dalam hal ini, topik ini ada akhiran utama persona aktif yang menyatakan orangnya, person, dan jumlahnya, ya. Jadi verba ini sesuai, memiliki kesesuaian dengan subjek dalam hal persona, siapa, dan berapa, dan jumlahnya. Nah, stem kala sekarang atau stem ini ya merupakan bentuk paling dasar verba dalam kala tertentu. Sama halnya dengan nomina, ya. Jadi inilah yang tertinggal atau akarnya atau stem bila kita membuang vokal penghubung dan akhiran persona. Contoh akar kata liete. Nah, kita mengenal ete. Ini adalah akhiran persona. Jadi kalau ete ini dibuang, dihapus, tinggallah kata li, melepaskan. Kemudian yang kedua ada vokal penghubung. Nah, inilah vokal yang menghubungkan stem yang tadi. Yang tinggal itu verba dengan akhiran persona. Ya, seperti formula tadi ya, ada stem, ada vokal penghubung, akhiran persona.
Nah, dalam modus indikatif, ya, jika akhiran persona dimulai dengan eh, huruf mu atau nu, maka vokal penghubungnya adalah omikron. Omikron. Contoh ini ya, le tambah omikron tambah men. Perhatikan ini ada uh, akhiran persona dimulai dengan mu. Jadi legomen. Ya, legomen. Kemudian atau ini, kalau tanpa dia tidak mu ya atau nu. Leg epsilon t, legete. Atau leg tambah omikron ya, lego ya. Nah, tentu saja akhiran persona ya ditambahkan pada vokal penghubung sesuai formula tadi. Untuk menyatakan persona, siapa pelakunya, berapa jumlah. Ya, sekali lagi hal ini diperlukan karena verba harus sesuai dengan subjek dalam hal persona dan jumlahnya. Seperti kita lihat dalam tabel selanjutnya. Nah, inilah paradigma. Jangan bosan-bosan belajar paradigma ya. Nggak semua paradigma harus kita hafal. Hanya memang kalau biasa menggunakan, kita akan semakin mengerti polanya. Jadi ada paradigmanya memang. Contoh paradigma dengan menggunakan kata liyo. Ya, ini orang pertama tunggal liyo. Vokal penghubung tanpa akhiran persona. Ya, orang pertama tunggal. Orang kedua tunggal lies. Kamu melepaskan. Kamu ya orang kedua. Vokal penghubung epsilon akhiran persona sigma. Ini orang ketiga tunggal lie. Dia melepaskan vokal penghubungnya epsilon akhiran persona iota. Liomen. Ya, vokal penghubung omikron akhiran personanya men. Liete. Kalian melepaskan. Vokal penghubungnya epsilon t. Liousin. Mereka melepaskan. Ini vokal penghubungnya, ini akhiran persona. Nah, jadi banyak kata kerja ini memiliki stem yang berakhir dengan epsilon. Nanti kita lihat contoh. Nah, bila akhiran-akhiran persona ditambahkan kepada stem demikian, nah maka perubahan-perubahan tersebut mengikuti. Ya, jadi kalau epsilon ditambah epsilon, maka akan menjadi A. Bila epsilon ditambah omikron menjadi O. Diftong ya. Bila epsilon ditambah vokal panjang atau vokal rangkap, maka epsilonnya dihilangkan. Nah, ini paradigma dengan menggunakan kata fileo. Jadi, sebuah kata stem kalau sekarang yang diakhiri dengan epsilon ya. Fileo. Saya mengasihi ya bertemanan ya. Orang pertama tunggal fileo. Nah, karena omega adalah vokal panjang, bentuknya menjadi filo. Saya mengasihi. Dalam bentuk kontinu pada umumnya, jadi saya sedang mengasihi. Nah, orang kedua tunggal. Perhatikan ini fileis, jadi fileis. Ya, engkau mengasihi, kontinu, sedang. Orang ketiga tunggal, filei. Ya, jadi filei. Orang pertama jamak, fileomen. Ya, fileomen menjadi filomen. Ya, epsilon tambah omikron menjadi O, filomen. Orang kedua jamak, fileete. Ya, epsilon tambah epsilon menjadi A. Fileite. Kalian sedang mengasihi. Kalian mengasihi. Orang ketiga jamak, fileusin. Ya, ini epsilon ditambahkan vokal rangkap. Jadi, epsilonnya dihilangkan. Fileusin. Mereka mengasihi atau sedang mengasihi. Nah, ini contoh-contoh verba present aktif. Ini memang ini cukup banyak, tapi ini cukup sering muncul termasuk dalam perjanjian baru. Jadi ada
Baiknya saudara-saudara menghafalkan ya. Balo, saya melemparkan atau sedang melemparkan. Blepo, saya melihat, sedang melihat. Ginosko, saya mengetahui atau sedang mengetahui. Grafo, saya menulis. Egeiro, saya mengangkat. Esthio, saya makan. Heurisko, saya menemukan atau sedang menemukan. Echo, saya memiliki. Therapeuo, ya, saya menyembuhkan, saya merawat. Krino, saya mengadili, saya menghukum atau sedang menghukum. Lambano, saya mengambil atau menerima. Lego, saya berkata atau sedang berkata, ini kata yang cukup sering ya. Sekarang kita akan lihat dalam beberapa contoh dalam Perjanjian Baru. Ini pertama Matius 3 ayat 9b. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Itu konteksnya, pembicaraannya ya. Nah, kalau kita lihat bahasa Indonesia saja, kita nggak begitu mengerti lebih detail verba berkata ini apa yang dimaksud, prosesnya bagaimana, aspeknya. Ya, kalau dalam bahasa Yunani, lego garhimin hotidinatai hotheos ekton lithon tuton egeirai teknato Abraham lego. Jadi saya berkata, saya sedang berkata. Jadi lihat lego, ini tidak memerlukan subjek seperti dalam bahasa Indonesia. Ku berkata, tapi kata aku ada di dalam kata lego. Kita lihat yang kedua, Matius 3 ayat 11a. Aku membaptis kamu dengan air, ada kata aku membaptis, sebagai tanda pertobatan. Ego men himas baptizo en hidati eis metanoian. Metanoian. Baptizo. Aku sedang membaptis kamu. En hidati. Makna harfiahnya dalam air ya. Yang menarik ini adalah eis, ke dalam metanoian. Jadi membaptis dalam air, masuk kepada pertobatan. Arti harfiahnya kira-kira begitu. Markus yang ketiga, Markus 1 ayat 2b. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Idu apostello ton angelonmu proprosopu su. Jadi tidak ada kata aku ya, tapi memang apostello itu artinya saya menyuruh atau saya sedang menyuruh. Yang keempat, Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nesteuo distu sabatu apodekato panta hosa ketomai. Jadi saya berpuasa atau saya sedang berpuasa. Saya memang terus berpuasa 2 kali seminggu. Jadi penekanan prosesnya ada ya. Apodekato, memberikan 10. Jadi saya continue memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Yang kelima, Markus 1 ayat 12. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Ya, ekbalei. Perhatikan ini ya, dia memimpin atau membawa keluar. Ekbalo. Ya, ekbalo. Ya, eisten eremos ke dalam padang gurun. Yang selanjutnya Markus 1 ayat 27b. Roh-roh jahat diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Kaitois pneumasitois akathartois epitasei kai hipakou sinauto. Ya, epitasei ada di sini. Ada hipakousin, mereka taat kepadanya. Jadi orang ketiga jamak.